والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. ويجب للرسل عليهم الصلاة والسلام الصدق في جميع ما أخبروا به ولو بالمسح. Dan wajib bagi para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam as-sidqu, oleh sifat siddiq, jujur, benar, fi jami'i ma akhbaru, pada seluruh apa-apa yang mereka beritakan, bihi, dengannya, walau bil mazahi, sekalipun yaitu dengan bercanda-canda. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sifat wajib Rasul ada 4. Sifat wajib Rasul ada 4. Jadi ciri-ciri utama seorang utusan Allah itu ada 4 sifat. Malam hari ini memasuki sifat yang pertama, yaitu sifat siddiq. Jadi artinya seorang yang mukallaf wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa para rasul itu sejak Nabi Adam alaihi salam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat namanya sifat siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu muwafaqatul khabar lil waqi'. Siddiq itu artinya berita yang disampaikan sesuai dengan bukti dan kenyataan. Lawanannya kadzib atau dusta. Apa itu dusta? Berbedanya berita yang disampaikan dengan fakta dan kenyataan. Dan yang namanya para rasul mustahil bohong. Jadi apa saja yang disampaikan oleh rasul itu adalah siddiq, benar. Pada apa benarnya? Pada 3 hal. Yang pertama, pada dakwaan dirinya sebagai utusan Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yasin, wa shadaqal mursalun, dan benarlah, bersifat siddiqlah para utusan-utusan Allah. Dalam surat Ahzab, qul shadaqallahu wa rasuluh, benar Allah dan benar Rasul utusan Allah. Jadi para rasul itu
dakwaan dirinya sebagai rasul itu benar. Buktinya rasul itu dibekali oleh Allah namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah perkara yang luar biasa yang keluarnya daripada rasul sebagai utusan Allah yang sesuai dengan dakwaannya, di mana keluarnya sesudah menjadi rasul, namanya disebut mukjizat. Bila keluarnya perkara luar biasa itu sebelum jadi rasul, namanya irhas. Irhas itu perkara luar biasa dari calon rasul. Begitu orang yang bakal diangkat menjadi rasul, itu namanya irhas. Begitu. Dari mana mukjizat itu? Sebagai petunjuk bahwa rasul itu bersifat benar. Sebab mukjizat itu yang keluar dari rasul namanya bahasa tindakan. Kalau pakai bahasa ucapan, Allah mengatakan dengan munculnya mukjizat pada rasul, seakan-akan kalau pakai bahasa kata-kata, sadaqa abdi fima yadda'i, hambaku ini benar pada dakwaan sebagai rasulku. Itu kalau pakai kata-kata. Kalau pakai bahasa sikap, namanya disebut mukjizat. Bahasa gampangnya begini biar kita mudah. Ada seorang utusan raja. Raja ngutus orang. Ada raja ngutus orang mewakili tu raja. Kata orang ini, wakil raja bilang, wahai warga-warga, saya ini mewakili raja, diutus oleh raja untuk memberikan pengarahan kepada kalian, wahai warga-warga. Orang yang gak percaya nanya, kalau memang engkau ini adalah utusan raja, saya minta ini sama raja. Begitu, minta sembako sama raja, tolonglah dibagi di warga. Maka kata itu utusan raja, baik, saya bakal ngomong sama raja. Raja, ini warga-warga menuntut sama saya untuk minta sembako, tolonglah raja bagi. Maka sang raja ngasih sembako. Itu sembako yang dibagikan ke utusan raja ini sebagai bukti bahwa orang ini benar sebagai utusan raja. Tandanya yang dia minta dituruti oleh raja. Ini mau gambaran logika biar gampang saudara menelan ajaran agama. Begitulah mukjizat yang keluar pada rasul. Mukjizat
apa aja. Maka ketika diminta, maka ketika mendakwa seorang rasul, saya adalah utusan Allah, begitu raja, begitu biar gampang. Lah orang bilang, kalau kau sebagai utusan Allah, sebagai bukti kau benar dakwaanmu sebagai rasulnya Allah, saya minta mukjizat. Apa mukjizatmu? Kalau kau benar rasul Allah, mukjizatmu apa? Maka kemudian itu rasul tuh bakal ngomong, maumu apa? Jadi mukjizat itu enggak nongol sendiri. Mukjizat itu selalu nongol diminta. Enggak ada nongol sendiri. Kalau nongol sendiri jangan percaya. Enggak diminta enggak apa. Nih lihat, daun jadi duit 20.000. Hebat juga ini. Jangan kagum dulu, begitu. Ini bukan mukjizat begini, ngibulin. Kalau dia benar bisa daun jadi duit, nggak perlu diunjukin nama orang. Jangan keluar di rumah aja. Bikin apa? Dia bikin duit. Ngapa kemudian diunjuk-unjukin nama orang? Kalau punya emas mau diunjukin, mau diumpetin, hah? Umpetin, bikin aja di rumah, ngapa diunjukin? Tinggal aja masih ngontrak dia. Kalau dia mau duitnya aja bikin. Kita ini luar biasa, gua puyeng juga lumayan ini. Berapa maharnya? Ini maharnya, ya Allah, itu namanya ketipu. Kalau bisa ngegandain duit, nggak usah didongengin, begitu, sendiri aja, begitu. Dulu ada orang ngadu sama saya ketemu tuh, tinggalnya di Bendi Raya, minta ketemu 4 mata ujungnya. Saya ini puyeng, rugi abis main trading saham, jadi 500 juta. Nih rumah ini, itu tahun kira-kira ya 2005-an kasus. Kata kita terus. Jadi maksudnya ketemu ini, Pak Haji, saya pengen ngegandain duit. Ya kalau bisa mah saya gak bakal bagi ente, buat saya aja, begitu. Ngapain bagi orang? Kata teman saya, ada loh di Banten bisa. Iya, percaya aja nggak temennya, parah ngapain nama saya? Ya, kagak ada. Yang rumus-rumus begitu, dari mana rumusnya? Begitu. Daun jadi duit ada, ya kalau mau jujur ada daun jadi duit. Lu ngambil tuh daun pisang, lu jual di pasar Bayoran, itu bisa jadi lah duit, bener nggak? Nah iya, daun jadi duit namanya, begitu. Ini namanya ngibuli. Mukjizat tuh apa yang lu minta, maka ada yang minta. Saat Nabi di Madinah, tanam nih biji kurma, mana udah digoreng 3 hari 3 malam, digoreng lah. Kalau biji digoreng gosong, nggak usah 3 hari 3 malam, 2 jam juga gosong. Kata tuh Yahudi, tanam nih. Nabi suruh nanam biji korma yang udah gosong. Karena Nabi ini cerdas, maka kata Nabi, yang bagus tuh kerjasama. Kerjasama bagaimana? Begini, kalau gua yang nanam, lo yang nyiram.
Kalau lu yang nanam, gua yang nyiram. Terserah milih mana. Dia mikir, kalau gua nyiram berhari-hari, kalau nyiram sekali atau berkali-kali? Lama. Mana sumur Arab dalam, nggak kayak sumur Urujami, apalagi belakang, nggak usah pakai sumur aja banjir, ya kan? Begitu. Kalau gua yang nanam, kan gua yang goreng. Lah tuh, kalau kagak tumbuh, salah yang nanam, salah yang nyiram. Hah? Salah yang nanam, yang nyiram nggak salah. Dia garuk-garuk. Kalau gua yang nanam, kan orang tumbuh. Begitu kata dia. Kalau gua yang nyiram, lama. Dia mikir sama temennya bertiga, gimana? Ya nggak ada pilihan, nyiram. Kalau kita kagak tumbuh, baik deh Muhammad, nyiram. Ya baik, kalau lu mau nyiram, gue yang nanam, kata Nabi. Ya baik, lu aja yang nanam Muhammad, baik, tanam sama Nabi. Biji kurma yang udah gosok, tan bismillahirrahmanirrahim, tan 3 biji. Kata si Yahudi, kok kagak tumbuh? Lah belum disiram. Makan udah, harus siram. Lah dia nyiram, belum tumbuh. Ya besok siram lagi, besok pagi tumbuh, muncul. Dia kaget loh, digoreng tumbuh. Tapi namanya orang nggak percaya. Loh, kok enggak tinggi kurmanya? Ya baru disiram sehari, masa tinggi? Sore lagi siram lagi, sore tinggi sedengkul kurma. Loh, cepet amat tinggi. Singkatnya sampai 3 hari udah tinggi kurma, berbuah tuh kurma. Dia kaget, udah bisa tumbuh, bisa ada buahnya lagi. Kata si Yahudi, enak buah? Ya enak lah. Begitu kurma, maka dia ambil buahnya tuh, dia ambil. Pas dimakan, dia bilang, bahasa ulu jaminya, maknyus. Begitu, maknyus, enak banget. Begitu, enak banget. Maknyus itu bahasa Arabnya ajwa. Bahasa Arabnya ajwa. Maka adalah kurma itu namanya kurma ajwa. Kurma paling enaknya kurma sedunia. Dan satu-satunya kurma yang warnanya lain, hitam. Yang lain mah warnanya coklat. Ini mah hitam banget. Begitu warnanya. Kenapa hitam? Hah? Oh iya, gosong. Begitu. Hah? Oh iya. Makanya jadi warnanya hitam. Maka korma ajwa itu disebut korma Nabi. Kenapa korma Nabi? Iya, yang nanam Nabi, yang nanam Nabi. Maka orang kalau pengen sehat, saban pagi makan korma ajwa 7 butir pagi, 7 butir, sehat dari berbagai penyakit. Emang korma Nabi mahal, ya mahal. Kormanya mahal, mukjizat.
udah digosok, udah dibakar, masih namanya mukjizat. Banyak mukjizat Nabi itu, banyak. Maka mukjizat itu seakan-akan ini hambaku benar pada dakwaan dirinya sebagai rasul. Udah banyak lah kalau ngomongin mukjizat Nabi, hebat-hebat, banyak, ribuan. Begitu. Kita bukan dalam rangka nerangin mukjizat, tapi ngaji kita lagi bab tentang sidik, bahwa yang namanya Nabi itu benar pada apa yang dia dakwahkan, bahwa dirinya Rasul utusan Allah. Kedua, sidik pada apa itu yang namanya Rasul, benar pada hukum-hukum yang disampaikan terkait peribadatan dan urusan-urusan akhirat. Apa saja hukum-hukum yang disampaikan, semuanya benar, enggak ada yang dia karang-karang, semuanya benar. Karena Rasul itu bersifat sidik, benar. Dan ketiga, benar juga pada urusan-urusan dunia mereka. Perihal dunia, Rasul makan, Rasul minum, Rasul nikah, benar. Urusan-urusan mubah yang mereka kerjakan, benar. Wong Rasul mah bukan malaikat. Jangan dikata kok Rasul kok makan, iya manusia. Kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum haus. Benar, benar. Apa saja yang disampaikan oleh Rasul, semuanya benar. Dari kecil sampailah meninggal dunia, tidak ada yang nggak benar. Sebab logikanya, kalau Rasul tidak sidik, berarti Rasul itu bohong. Kalau Rasul itu bohong, maka yang membenarkan orang bohong sama dengan iya. Kalau Rasul tidak sidik, berarti berarti bohong. Yang ngebenerin orang bohong sama dengan bohong juga. Yang percaya sama orang bohong sama dengan ya bohong. Begitu. Maka yang angkat dia pun juga bohong. Dan mustahil Tuhan bohong. Kan udah ngaji, Tuhan tuh sifatnya sempurna. Rasul tidak pernah bohong. Walau bil mazhi, begitu tadi kita. Sekalipun yang disampaikannya canda-canda, Nabi candanya aja bener, enggak pernah dalam candaan Nabi bohong. Tuh Rasul tuh begitu, candanya bener.
Ndak ada candanya bohong. Kalau kita canda, si anu belum tentu canda. Kalau Nabi candaannya benar-benar. Ada orang perempuan lagi muji-muji lakinya. Kata dia, laki saya ganteng, putih, hidungnya mancung, luar biasa, dipuji lakinya. Emang orang demen begitu dah. Apa juga dipuji, dipuji. Nabi dengar nih orang lagi muji-muji lakinya. Nabi bilang, saya tahu laki ente. Bener Nabi. Iya, laki ente itu matanya ada putih-putihnya. Kagak ada. Ada. Mulai dia. Nabi kan gak pernah bohong. Sifatnya sidik. Lari ke rumah. Tuh perempuan. Lari. Lakinya lagi tiduran. Itu matanya digini-gini sama dia. Kata lakinya, apaan sih? Abang nih, kata Nabi, matanya ada putih-putih. Kata si orang itu, bego lo, kalau hitam muak kagak bisa lihat. Gitu. Emang juga semua orang matanya ada putih-putih. Jadi candanya Nabi itu benar, walaupun canda begitu, enggak ada bohong. Nabi itu candanya enggak ada, Nabi bohong. Jadi yang diomong tuh benar walaupun canda. Akhirnya perempuan tuh nyengir, gua kira matamu penyakit. Lah kan Nabi enggak ngomong penyakit, ngomongnya apa? Iya, anak tahu laki ente ada putih-putihnya matanya. Lah kan ada, kata laki. Iya begitu. Nabi itu walaupun canda benar, tidak ada bohong. Itu Nabi, nggak ada bohong. Ada lagi sahabat ngiri sama Nabi, si anu dibonceng mulu sama Nabi, dinaikin di unta Nabi. Dia bilang, Nabi jangan dia doang, saya juga dong dinaikin di unta. Mana badannya gede lagi orang, nggak kurus, gede. Lu pengen naik unta? Iya. Kalau buat lo mah naiknya besok dah anak unta. Kata dia, mana kuat, badan segede saya, suruh naik anak unta. Tapi dia percaya Nabi, enggak pernah bohong. Baik, besok, iya besok. Pas besok dia datang, mana anak untanya? Itu gede banget untanya, gede. Tuh, katanya anak unta Nabi. Lah kan biar kata udah ubanan, kalau ama babanya mah iya anak, kalau ama emaknya anak. Dan ini kan dia anak sama emaknya, manyono. Jadi walaupun canda benar. Nih yang ngaji nih, biar kata udah ubanan juga kalau ama enyaknya iya anak, begitu. Bener nggak? Jadi Nabi itu candanya aja benar, apa aja. Makanya sering tuh diceramah ke ada nenek-nenek tua begitu. Emang juga begitu, yang namanya nenek-nenek mah tua, yang namanya nenek tua. Ada enggak di Ulu Jami nenek yang muda? Hah? Ada enggak? Iya kagak ada, itu mengaku-ngaku aja dipanggil aja nenek. Muda, gadis. Kalau muda, kalau dia namanya nenek pasti ini tuanya tua renta.
dadanya aja udah kayak penggilisan. Tahu gilisan? Yang buat cuci baju yang dari kelapa itu apa namanya orang sini? Penggilisan. Nah iya, dadanya udah kelihatan tuh rongga-rongganya, penggilesan kayak begitu, udah tua. Datang ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dibilang kata si nenek, "Neng, lakimu mana?" Rasulullah, "Lagi ngajar." Begitu. Ada apa? Ada perlu. Akhirnya enggak lama lagi Nabi datang. Nah, orang udah nenek enggak ada harapan apa-apa. Kalau nenek yang diharapin ya tinggal dikit lagi, Senin Kemis. Nah, habis Senin Kemis juga lama-lama Jumat ya kan? Begitu. Nah, enggak ada harapan, orang udah tua renta tuh. Dikit lagi mati, dan mati pengen masuk surga. Maka kemudian ketika Siti Aisyah sebentar lagi juga datang Rasulullah, datang Nabi habis ngajar, baru dia bilang, Nabi pulang, si nenek di depan di teras, "Ya Rasulullah," kata Nabi, "iya ada apa? Doainlah saya agar saya masuk surga." Kata dia, agar supaya saya masuk surga. Nabi bilang, "Waduh nek, kagak bisa. Orang kayak nenek nih nggak bakalan masuk surga." Kata, habis ngomong begitu Nabi masuk, orang baru datang masuk, itu nenek nangis. Ya Allah, nggak ada harapan apa-apa, mana kagak bisa masuk surga. Nabi ya buka baju di dalam, nenek masih nangis di luar. Siti Aisyah nyamperin, "Kenapa lah? Apalagi yang saya mau harapin ke surga?" Maka Siti Aisyah masuk lagi ke Nabi. Nabi tuh nenek, dia ngomong apaan? Itu nangis aja gak pulang-pulang. Begitu. Maka Nabi sampai, "Kenapa nek? Apalagi yang mau diharapin? Saya kagak bisa masuk surga." Kata Nabi, "Iya kagak. Di surga mau kagak ada nenek-nenek. Jadi nenek nih nanti kalau udah surga bakal muda lagi. Enggak kayak begini. Udah keriput-keriput. Kagak ada di surga yang keriput-keriput. Baru di surga di tempat dugem aja cari yang keriput. Orang nemu. Begitu. Bener nggak? Tuh yang udah pernah mau tahu aja. Tuh kan curiga saya. Tuh begitu saudara. Tuh begitu. Kagak ada nenek-nenek masuk surga, sebab nanti kalau masuk surga dibalikin umur 30 tahunan semua orang, nggak ada yang tua, nggak ada, semuanya muda. Begitu. Gua kira gua kagak masuk surga. Jadi Nabi mau walaupun canda, bener. Candanya aja Nabi mau serius, apalagi seriusnya. Kita seriusnya aja bohong, apalagi candanya. Ya Allah, begitu. Nabi itu sifatnya siddiq, jujur, apa adanya. Nabi jujur, enggak ada tedeng aling-aling, apa aja. Nabi itu enggak jujur. Kalau Nabi bilang A, memang hukumnya A. Kalau Nabi bilang B, emang hukumnya B. Dan semuanya benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi benar, maka kata kitab kita, wa yajibu lirrusuli
alaihimus salatu wassalam as-sidqu fi jami'i ma akhbaru bihi walau bil mazhi. Wajib, pasti wajib di sini bagi para rasul tuh bersifat sidik. Rasul mah sifatnya pasti benar. Nggak ada yang bohong. Apa aja Rasul sidik, mustahil bohong. Nggak ada Rasul yang bohong kanan. Nggak ada. Semua Rasul-Rasul Allah bersifat sidik, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sidik. Saudara sekalian, oleh karena Rasul itu wajib bersifat sidik, Rasul itu mustahil bohong. Oleh karena kita ini disuruh oleh agama untuk percaya Rasul, untuk ikut Rasul, untuk ngambil teladan Rasul, maka hendaklah mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasul bersifat sidik, hendaklah kita berupaya dalam segala omongan-omongan kita, hendaklah kita berkata benar, jangan ngomong bohong. Orang bohong bakalan kagak dipercaya. Orang bohong walaupun canda-canda, kalau bohong gak bakalan dipercaya nanti-nantinya. Ada orang zaman dulu ronda namanya, jaga kampung, sis kamling. Zaman dulu swadaya, giliran lagi giliran dia, mana malam Jumatnya Kliwon lagi. Begitu teman-temannya nggak masuk, repot, nggak apa-apa, yang penting lu bayar 50.000 bertiga, kan lumayan dapat 100, orang 2 lumayan, nggak ngapa-ngapa, duduk di pos ronda dapat 100.000. Pas malam iseng jam 12, mana gelap, nggak pakai lampu zaman, iseng, akhirnya dipukul kentongan tuh, pukul beda-beda, kematian mukulnya lain, ada maling mukulnya lain, dia dipukul dengan pukulan ada maling, tong 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 tong. Maka orang kampung yang lagi tidur tuh jam 12 bangun, malingnya mana, lari kemana? Kata dia, gua iseng takut ada memedik doang sendirian. Maka orang kampung tuh lu mau sialan, ganggu aja orang tidur begitu. Maka besok lusa beneran ada maling, dipukul tong tong tong, kira-kira keluar nggak? Kagak, pasti bohong tuh, gara-gara bohong. Maka orang yang percaya bahwa Rasul itu bersifat sidik, maka hendaklah dia berupaya sekuat tenaga jangan ngomong bohong, jangan begitu, dosa. Makanya orang dulu ama kita belakangan nih, kalau mau jujur masuk surganya duluan orang dulu. Orang dulu nggak punya handphone. Orang yang nggak punya handphone tuh masuk surganya lebih dulu daripada yang punya handphone.
Iya, ditanya sama bininya, "Bang, udah sampai mana?" "Dekat." "Belum, masih jauh." Bohong nggak? Bohong. Pernah apa sering? Disering. Ya, ini namanya enggak mengakses cahaya Tuhan. Harus jujur hidup. Kalau jujur, mulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an, umurnya baru 9 tahun udah punya murid 100. Baru 9 tahun, berkat kejujuran. Jujur itu penting. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata emaknya, "Tong lu mondok, jangan kagak, karena dia anak yatim. Suruh mondok, udah nggak usah kerja, lu mondok aja, mama masih kuat, lu mondok." Maka Syekh Abdul Qadir mondok, dibawain rangsel, duitnya dijahit, dibegini orang dulu nggak ada dompet, nggak ada ATM, jadi dikerah baju, dibongkar, selipin duit, ada yang dalam kaos kaki, ditaruhin duit, di sepatunya di bawahnya, selipin duit, gespernya, celananya tuh dirobek, masukin duit sampingnya. Emang begitu, biar enggak dirampok orang dulu, dijahit lagi begitu. Maka ketika kafilah itu berjalan, maka kemudian Syekh Abdul Qadir pun diikutkan untuk menuju pondok yang mau dituju oleh ibunya. Maka benar saja di tengah jalan dirampok, namanya begal, qutta'ut thariq, dibegal. Maka konvoi unta itu yang kagak ngaku punya apa, ya dibunuh begitu, ala soroban begitu. Zaman dulu begitu. Kalau di Lampung bajing loncat, kayak begitu. Maka semuanya, ada yang dibunuh, ada yang barangnya diambil. Karena dia atu-atunya bocah, maka kemudian itu enggak diapa-apain bocah, cuman ditanya sama tuh anak buah rampok. Kalau rampok enggak sendiri, komplotan, karena sengaja-ngaja mau menghadang. Maka ditanya oleh anak buah rampok nih, "Siapa namamu?" "Tong, Abdul Qadir." "Bawa apa?" "Ini di belakang nih ada Quran, ada kitab, ada baju, ada pun duit di sini." Di kerah baju nih, ini ada duit, di kaos kaki gini ada duit nih, di gesper di sini nih pinggang nih duit. Itu anak buah rampok ketawa, "Lu metong bocah-bocah, yang gede aja ditanya duitnya di mana kagak ngaku. Lu yang gua kagak tahu, lu bilangin." Begitu. Maka dikata lucu, nggak diapa-apain. Yang ini diserahin sama bosnya yang lagi duduk-duduk. "Bos, urusan yang ini nih bocah lu aja dah." Begitu. Maka anak buahnya masih ngurusin konvoi itu, yang ada yang dibunuh, ada yang ditarik, dirusak macam-macam. Maka ditanya oleh bos rampok, "Siapa namamu?" "Abdul Qadir." "Apa
yang di belakangmu itu dong, ada Quran, ada kitab. Riyadul Badiyah belum ada kitab, ada baju, ada duit di sini. Kalau duit di sini, ama di kaos kaki, ama di pinggang, di ban pinggang. Itu raja rampok ketawa juga. Lu motong jadi orang jujur amat. Kenapa lu pakai didongeng-dongengin begitu? Saya dilarang oleh ibu saya bohong. Saya nggak boleh bohong sama ibu. Lah kan ibumu orang lihat. Tapi kan nanti kalau sampai ditanya, kamu bohong nggak? Saya bilang kagak, kan saya bohong. Nanti kan bakal tahu. Di akhirat bakal ditanya, bohong kagak sama orang tua. Kan ngeri sayanya. Dibilang begitu, raja rampok nangis. Raja nangis. Kata dia, gua dari kecil kerjaannya nggak bener, nih bocah masih kecil, jujur banget ngomongin akhirat lagi. Begitu, nggak mau bohong. Gua udah bohongin Tuhan mulu, nggak mau ibadah, segar bugar sholat kagak. Nangis. Maka ngumpulin barang-barang itu anak buahnya, ngelihat bosnya nangis ketawa. Baru nemu bos rampok nangis. Begitu. Bos yang kejamnya kayak apa nangis. Maka kemudian, kenapa bos? Dia nangis saja, ingat sama dirinya. Maka kemudian itu kata bos rampok, saya ini mulai hari ini mau berhenti ngerampok. Saya malu, bocah ini udah jujur, masih bocah nggak bohong. Yang orang kagak tahu aja dibilang, karena dia hormat sama ibunya, takut di akhirat ditanya bohong apa kagak. Maka kata bos rampok bilang, saudara-saudaraku, ilmu ngerampok nih apa aja udah saya bagi sama ente. Cara-cara ngerampok udah. Jadi kalau ente mau nerusin ngerampok silahkan. Saya mau berhenti, mau ngaji aja nih sama syekh kecil, Syekh Abdul Qadir. Umurmu berapa tong? Bilang tahu. Saya ngaji sama dia. Terserah kalau ente mau nerusin ngerampok, terserah. Yang penting ilmu ngerampok udah saya bagi. Terusin, saya mau berhenti. Kalau mau ikut saya, ya terserah juga. Maka itu bisik-bisik sambil ngedip-ngedip. Gimana? Kata anak buahnya, gimana? Akhirnya bersepakat, seia sekata. Wakilnya ngomong, bos ngerampok, gua ikut. Bos insaf, gua ikut juga. Gua juga kagum sama nih bocah. Begitu, enggak bohong. Gua juga mau ngaji juga. Maka baru 9 tahun muridnya 100. Banyak. Gara-gara jujur. Jadi orang tuh harus jujur. Jujur. Begitu. Sebab apa? Sebab mengamalkan sifat Rasul itu siddiq. Dan kita wajib menteladani Rasul. Kita kudu berupaya ngomongnya kudu jujur. Namun diajarkan oleh agama
Kalau urusan rumah tangga mah dilarang jujur, disuruhnya bohong. Bohongnya dapat ganjaran gede. Kalau urusan rumah tangga ama bini tuh jangan jujur. Iya, sebab kalau jujur bisa dosa, tapi kalau bohong dapat ganjaran. Begitu. Bini kita jelek, jangan kita bilang jelek bikin kopi, jangan. Emang si jujur tapi nyakitin. Neng manis bikin kopi, begitu. Bohong nggak? Bohong, dapat ganja. Begitu dalam rumah tangga. Jangan jujur. Begitu dapat ganja. Begitu. Jangan bininya masak keasinan, ditanya sama bini, bang bagaimana rasanya menari ini, dicicipi, wih asin, tuh, jujur, jadi ribut. Lo mah bang geblek banget, gua mah pagi udah mong-mong, nyuci, nganterin bocah sekolah, masak, lo mah timbang gares doang aja nyelak mulu tuh, gitu. Padahal jujur. Maka ketika asin gimana bang? Nikmat. Jujur apa bohong? Bohong, dapat ganjaran. Gitu, nikmat. Udah nikmat kan? Andai garamnya dikurangin dikit, lebih nikmat lagi. Itu bini juga berasa. Kalau itu keasinan, begitu. Bohong apa-apa, dapat ganjaran. Begitu. Maka ngomong tuh begitu juga bini. Pokoknya jangan jujur. Kalau jujur bisa dosa. Rumah tangga mah disuruh dibagi duitnya sama laki 20.000 hasil gojeknya. Ini mah kerja sekarang nih 20.000. Dia bilang, ya Allah bang gede banget. Bohong apa jujur? Dapat ganjaran. Gitu, dapat ganjaran. Dengan begitu tuh dapat. Jangan jujur. Lu mah bang 20.000, dapat apa? Jujur sih, tapi lakinya marah. Jadi nggak apa-apa. 20.000, ya Allah bang gede banget nih 20.000. Kata lakinya, lu mau ngehina begitu. Kata lakinya, kata dia, enggak bang, saya jujur bang, nih gede, cukup buat setahun bang. Begitu. Yang bener, iya buat beli kalender bang. Kan kalau kalender kan sampai 31 Desember ya kan. Bener enggak? Cukup setahun. Begitu. Jadi bohong begitu. Emang begitu. Kalau jujur ribut. Bohong enggak apa-apa. Begitu. Dipuji. Sampai ada kisah, ada orang anaknya banyak 6. Mana ikut organisasinya Tunji itu hiji tahun hiji bocah gitu. Baru juga punya anak, belum gede udah hamil lagi. Anaknya banyak. Lakinya biasa maghrib tuh pulang isya dari kerjanya makan, udah biasa.
setiap malamnya, karena anaknya nangis rewel, nggak ada makanan apa-apa. Cara yang tercepat ngasih makanan laki, telur ceplok, namanya telur mata sapi. Karena paling gampang bikin begitu, goreng aja, kasih garam, udah jadi, disebutlah telur mata sapi. Baru digoreng yang kebontot nangis kejer, lah ditinggal gosok. Telur mata sapinya gosok. Lihat telur di keranjang udah habis, mau beli kagak keburu, waktunya lakinya udah pulang. Udah telur gosong ditaruh, ditutup saji sama nasi di piring. Begitu. Lalu kemudian itu anak yang gede umur 6 tahun, yang gedenya aja ada yang 5 tahun. Maka pas pulang kerja, buka sepatu, duduk di tempat makan sebagaimana biasanya, makan nasi. Begitu ama telur mata sapi lah gosong. Begitu keluar tuh si bini habis netein bocah, dia bilang, anaknya ikut yang gede yang 6 tahun. Kata bininya, bang maafin telurnya gosong. Kata lakinya, ya Allah ma, saya suka banget makan telur mata sapi gosong. Bohong nggak? Dapat ganjaran. Bohongnya rumah tangga. Begitu, maka nggak ada berubah mukanya kayak apa, kagak. Makanannya sampai habis. Telur mata sapi gosong. Tuh anaknya waktu disuruh sama si bapak tidur udah malam, kata dia, ya boleh nggak saya ngomong? Boleh. Dengan lugunya dia bilang, ya benar, ayah ini doyan banget telur mata sapi gosong. Kata anak, kata ayahnya, oh duduk. Begitu suruh duduk anak yang umur 6 tahun. Begini nak, ayah nih yakin emakmu nggak sengaja, nggak bakalan ngasih makan ayah pakai gosong. Mungkin adekmu rewel. Kita orang ini bukan pentol korek yang ada palanya nggak ada otaknya. Itulah pentol korek, maka kena gesekan dikit nyala. Pentol korek. Kita ini orang Islam, belajar tauhid, nggak sengaja emakmu, kita ada pala ada otak, udah maklumin aja. Begitu. Yang kayak begitu jangan dibikin masalah. Lakinya ibu kayak begini enggak? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu melaki timbang kobokan doang belum ditaruh. Bego banget jadi bini udah punya cucu juga ngurus laki. Kobokan mana? Begitu. Ada enggak yang begitu lakinya, Bu? Yang baju apa? Ya Allah. Jadi jangan. Kalau rumah tangga mah pokoknya begitu. Bagus aja. Enggak apa-apa. Jangan jujur amat. Kurang garam, nikmat aja bohong, enggak apa-apa, dapat ganjaran. Sebab kalau jujur ribut. Udah punya anak 7 juga,
masak mesti bego. Jadi kalau urusan rumah tangga mah disuruh begitu. Jangan hitam bikin kopi marah walaupun bininya hitam, bener enggak? Ya Allah, jangan selebihnya kita disuruh jujur kepada Allah, jujur dalam bertindak, jujur dalam bersikap, jujur dalam bertutur, jujur dalam janji. Jangan sampai Allah dikasih PHP mulu. Ini namanya enggak ngaji sifat sidik. Waktu dia sakit kakinya, ya Allah kalau saya sembuh ya Allah, saya mau ke masjid I'tisom ya Allah, kasih sembuhlah saya. Udah sembuh mah keperigi lama mancing lagi. Maksudnya ada nggak yang kayak begitu? Allah dibohongin mulu Allah. Ini namanya kagak jujur dalam berjanji sama Tuhan. Pokoknya ya Allah kalau udah pensiun gua ngaji, udah pensiun main sepeda mulu, main sepeda. Ngaji kagak, ngajinya malam ngatur biji mulu, benteng sama luncur. Benteng itu mah bukan ngaji, ngatur biji. Yang benar jangan PHP sama Tuhan, kudu jujur. Mau ngapain? Rambut kita aja udah jujur dari hitam jadi putih, maknanya udah pegel sama kelakuan kita gitu, udah pegel pusing sampai dari hitam jadi putih, maknanya lu kudu main-main ke tempat putih, masjid, musola, majelis, udah tempat hitam tinggalin. Kalau anak muda nggak mau ngaji wajar, ntar tua ngaji. Dan yang tua nggak mau ngaji, kok nggak ngaji? Nanti aja. Kalau apa? Kalau muda kan orang nemu. Paling kalau mati jangan ada. Mumpung masih hidup, kita harus latihan jujur sama Allah sebagai mengamalkan sifat Nabi itu bersifat sidik. Hendaklah kita jujur. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Ayo umatku bersifat jujurlah kalian. Jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu menghantarkan menuju surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Awas jangan jadi bohong. Jangan bohong, sebab bohong menuju kedurjanaan dan kedurjanaan menghantarkan ke neraka. Jujur saja, jangan tidak jujur, sebab Rasul itu bersifat dan kita umatnya kudu nyontoh Rasul. Kita pun juga kudu berupaya sidik, jujur. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kita berlaku jujur. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Wassalatullah dawama